kita peroleh yaitu berdasarkan dari data pendaftaran kita ya. Ketika dulu teman-teman melakukan pembuatan akun SS Yasen, itu kan kita diminta untuk buat password. Jika kalian lupa, silakan lakukan reset password ya. Atau mungkin teman-teman ingat-ingat passwordnya apa, dicari ya. Kita masukkan nick dan juga password, kemudian kita masukkan yaitu kode captcha yang muncul ya. Oke, kita masukkan captcha. Kemudian teman-teman klik saja di sini masuk ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Kemudian untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup, maka berikutnya teman-teman di sini ada pilih iya dan juga tidak. Maka silakan pilih iya. Kemudian teman-teman klik saja yaitu tombol warna merah, yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Namun sebelumnya ada baiknya teman-teman untuk mengunduh dulu buku panduan pengisian DRH V1 ya. Setelah dipelajari, teman-teman silakan klik saja di sini yaitu pengisian daftar riwayat hidup tombol warna merah. Dan berikutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke tampilan seperti ini. Jadi pada saat pengisian daftar riwayat hidup, di sini kita setidaknya itu terdapat 6 tab atau 6 bagian yang nantinya kita lengkapi. Yang pertama yaitu pengisian data perorangan, kemudian berikutnya nanti kita riwayat pendidikan, kemudian mengisi riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, kemudian keterangan organisasi dan juga unggah dokumen. Nah, dari seluruh isian data perorangan dan juga riwayat ini nanti kita unduh di bagian dokumen ya. Nanti kita unduh, dicetak, ditandatangani, kemudian dilengkapi, kemudian kita unggah pada tombol DRH. Nah, di sini untuk melakukan pengisian data perorangan ya. Ini kan kita pengisian data perorangan. Kita melengkapi data perorangan ini dengan benar teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman nanti mengisi data riwayat hidup ini dengan teliti ya, karena data yang kita isikan ini adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah kita tuh mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Nah, sebelum kita di sini melakukan pengisian DRH di bagian data perorangan, ada baiknya teman-teman kita scroll ke bawah dulu ya. Kita scroll ke bawah, di sini ada petunjuk yang perlu kita pahami, yaitu petunjuk pengisian data perorangan. Yang pertama, pengisian data perorangan ini harus dilakukan dengan teliti ya, dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CSN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup ya. Yang kedua, yaitu isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian. Silakan lengkapi dengan data Anda yang ditandai dengan di sini ada bintang merah ya. Jadi kalau misalkan di sini ada bintang merah seperti ini, misalkan jalan, alamat lengkap, kode pos, kemudian di sini ada keterangan hobi, hamil atau enggak, ini adalah ada bintangnya, ini berarti wajib kita isi ya. Sedangkan yang tidak ada itu adalah tidak ada bintangnya, itu adalah bersifat opsional teman-teman ya. Berikutnya Anda diwajibkan mengisi gelar depan, kemudian gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau belakang, ini kita cukup isi dengan strip ya. Nah, ini tanda strip. Gelar hanya berupa singkatan, contohnya adalah DR, ini adalah kalau dokter ya. Kemudian Eskom, sarjana komputer, kemudian AMD. Ini tidak perlu kita perpanjang gitu ya. Kemudian alamat domisili Anda, ini adalah alamat tempat tinggal saat ini. Jadi teman-teman banyak sekali yang bertanya nih, untuk alamat domisili itu alamat sesuai dengan KTP ataukah alamat sesuai dengan kita domisili saat ini. Nah, kalau misalkan di sini ini kan terdapat keterangan nih, yaitu alamat domisili itu adalah alamat tempat tinggal saat ini ya. Kemudian bila nama kecamatan dan kelurahan tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan atau kelurahan tersebut ya di kolom bawahnya. Nah, ini kita praktekkan ya. Jika sudah benar, ini adalah kita isi captcha, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, kemudian data Anda akan tersimpan bila Anda klik resume. Atau di sini kita untuk menyimpan itu adalah kita nanti, saya itu biasanya masukkan captcha, kemudian klik selanjutnya, otomatis data isian kita ini akan sudah tersimpan ya. Nah, sekarang kita coba scroll ke atas ya. Kita mulai dari atas teman-teman. Dan di sini di bagian biodata ini adalah sudah terdapat data-data yang di sini include ya dari akun SSC ASN kita.
Yang mana di sini misalkan yaitu NIK ya. Nah, NIK nomor induk kependudukan ini dan seterusnya. Ini termasuk NIK dan juga nama yang sudah berwarna abu-abu. Ini adalah sudah nggak bisa di-edit karena di sini sudah include dari ketika dulu kita melakukan pendaftaran dan sudah sinkron dengan Dukcapil ya. Kemudian nama sesuai dengan ijazah ini ya. Ini adalah nama sesuai dengan ijazah. Kemudian di sini adalah nama KTP, kemudian ini nama kita, ini pastikan kita itu benar ya. Kemudian gelar depan. Nah, gelar depan ini adalah isian dari dulu ketika kita membuat akun ya. Ini sebenarnya kan kita sudah mengisi dan kita diminta untuk melengkapi gitu ya. Gelar depan ini seperti yang tadi di penjelasan bawah ya, yaitu bila tidak memiliki gelar depan isi dengan strip ya. Nah, ini kita strip seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mungkin memiliki insinyur atau mungkin kalau insinyur itu kan berarti IR ya. Nah, ini. Kemudian berikutnya gelar belakang. Ini kita tuliskan gelar belakang kita. Kemudian berikutnya di sini ada ini yaitu tempat lahir ya. Tempat lahir sudah include dari isian kita. Kemudian tempat lahir di KTP. Kemudian tanggal lahir ijazah. Tanggal lahir ijazah itu maksudnya tanggal lahir yang tertera di ijazah, bukan tempat ijazah, bukan tanggal ijazah diterbitkan ya. Nah, ini. Kemudian di sini tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah itu diterbitkan. Oke, jelas ya untuk yang ini ya. Kemudian tanggal lahir di KTP, kemudian tempat lahir KTP. Oke, ini kemudian ini adalah sudah ada ya, tinggal kita melengkapi. Kalau misalkan teman-teman belum ada, ini bisa dilengkapi. Kita scroll ke bawah. Oke, berikutnya di sini kita masuk ke jenis kelamin. Ini sudah include ya dengan dulu ketika kita mendaftar membuat akun. Kemudian status perkawinan, kemudian agama, ini tentunya kita pilih agama kita masing-masing ya. Kemudian masukkan alamat email dan pastikan untuk alamat email ini nanti tetap digunakan, bisa digunakan ya, bisa kotak masuk nanti sampai selesainya proses pemberkasan pengangkatan. Karena ketika kita mau melakukan pengecekan di Mola BKN itu nanti kita menggunakan email ini teman-teman ya. Kemudian termasuk juga untuk aktivasi ASN digital setelah kita menerima SK nanti juga tetap menggunakan email ini. Jadi email ini pastikan emailnya itu masih bisa diakses dan menerima kotak masuk itu bisa ya. Kemudian nomor ponsel, nomor telepon ya. Nah, ini hanya angka tanpa tanda baca ya. Biasanya kan ada plus 62 gitu kan. Ini nggak boleh ya. Jadi 0 gitu ya. Maksimal 15 karakter ya. Dan pastikan nomor ponsel yang Anda cantumkan terdaftar di WhatsApp ya. Hanya angka tanpa tanda baca, maksimal 15 digit. Nah, ini pastikan nomor HP-nya ini terkoneksi dengan WhatsApp. Dan berikutnya di sini kita masuk ke alamat domisili ya. Untuk alamat domisili di sini provinsi sudah masuk ya. Kalian silakan pilih provinsinya. Setelah pilih provinsi nanti akan terfilter provinsi yang dipilih itu, nanti kabupaten-kabupaten yang ditampilkan itu adalah kabupaten yang terdapat pada provinsi ini ya. Nah, ini. Kemudian kecamatan, kita pilih kecamatan. Nah, di sini kita cari kecamatannya. Kalau misalkan ada kita pilih, kalau nggak ada kalian klik bawahnya. Yang lainnya ini nanti kita tinggal memasukkan secara manual. Oke, di sini saya pilih kecamatannya. Oke, setelah kita pilih kecamatan maka akan bisa terfilter ke desa-desa yang ada pada kecamatan tersebut ya. Ini kelurahan atau desanya. Oke, kita pilih desanya dari kecamatan ini, maka desanya mana? Kalau misalkan di sini nama desa ini kan munculnya cuma satu nih, maka ketika nggak ada di pilihan, di sini kita klik lainnya di sini ya. Kita klik lainnya, kemudian kita ketikkan yaitu nama kelurahan atau nama desa kita. Dan itu seperti keterangan yang ada di sini ya. Jika kelurahan atau desa tidak ada pada daftar, pilih kelurahan lainnya dan isi manual nama kelurahan atau desa tempat di kotak di bawah ini, yaitu di sini. Kita